Halo guys, jadi aku pengen nge-live sambil make up. Semoga make upnya tidak cemong ya, karena aku lihatnya antara kamera sama kaca punya aku. Hey, bentar guys. Jadi aku pengen make up ya guys. Hai. Cemong nggak? Cemong. Betul ya guys, kalau aku make up itu aku sukanya pakai cushion. Karena udah ada kacanya, sama bisa gampang dibawa kemana-mana gitu lah. Belum rata. Siang guys. Udah rata belum guys? Kayaknya belum. Kayaknya masih belum deh. Bentar. Kalau di bagian ke hidung itu biasanya aku udah tambahin tape lagi ke cushionnya, tapi aku kayak pakai sisa-sisanya gitu lah, sama juga kayak di kelopak mata. Jadi kayak ya udah sisa-sisanya tinggal di blend gitu. Udah kan? Udah rata kan? Coba aku harus lihat real ininya deh. Harus lihat real di kaca. Ya ampun, masih belum rata guys. Bentar guys, aku ngaca dulu di kaca asli. Udah sepertinya udah rata sih, udah lumayan rata gitu. Tapi terus apa lagi ya? Aku mau pakai, sebenarnya aku kayak nggak mau terlalu berat sih make upnya, karena kayak takutnya kulit aku lelah ya pakai yang berat-berat tuh. Pakai apa ya? Mana ya? Kok hilang? Enggak mungkin ini. Enggak mungkin. Oh, ada. Jadi kalau ada yang kurang coverage gitu, biasanya aku tambahin pakai conceal. Ya, aku timpa pakai concealer. Thank you so much Kak Rizky Pratama, Mas Batangnya. Oke.
Dah, dikit aja. Terus aku lihat di TikTok katanya kalau mau concealer itu jangan langsung di blend guys. Oh my god, aku baru tahu dari TikTok. Jadi kayak tunggu beberapa saat dulu baru di blend biar kayak lebih meresap gitu ke mukanya. Terus kalau makeup itu kan ada berapa tipe makeup sih? Ada yang kayak dewy gitu kan, dewy sama matte. Aku jujur sukanya yang dewy sih, soalnya kayak bikin glowing gitu. Thank you Ripkanya Kanata. Udah kali ya, blend kali ya guys. Blend nggak? Blend atau enggak? Udah nih, aku udah blend. Yeay. Ini kayak aku ngerasanya kalau makeup itu lagi ngecat tembok gitu loh rasanya. Aku gak bisa senyum deh. Ntar kayak smile line aku jadi nge-crack. Biasanya kalau aku udah make up gitu ya, aku gak pengen ketawa. Jadi kalau ketawa aku kayak gini. Smile line juga PR sih jujur. Kayak kayak biar make up itu gak hancur gitu. Pose anak kecil di Home Alone. Iya ya. Bentar, abis itu aku mau pakai. Lah ini tutupnya kemana ini? Kok gak ada sih? Udah. Yang penting ada. Oh di situ tutupnya. Jauh banget ya say. Jujur aku kaget banget ya. Bulan ini aku belum kayak perlu ngestok makeup lagi. Biasanya kan kayak berapa bulan sekali itu ngestok makeup. Tapi kayak ini kayak aku ngerasain udah kayak lama banget aku nggak beli makeup lagi. Soalnya ini kayak masih banyak buat dipakai, masih bisa. Terus lanjut aku pengen ngeset muka aku pakai bedak, tapi bedaknya ya gitu, apa namanya, loose powder. Biasanya aku tuh kayak apa ya, tap dulu si sponge-nya. Ini apa ya bilangnya, ini bukan sponge ya gitu deh pokoknya. Terus aku kayak tekan si sponge-nya itu ke bagian apa ya namanya, ya gitu deh, ngerti, biar kayak kagak nempel ke mukanya banyak gitu, gak langsung kayak cemong. Ngerti ya gitu deh, seperti itu deh pokoknya ya. Semoga kalian ngerti ya.
lihat guys, yang ini kan masih kayak glowing gitu, yang ini udah yang di set bedak. Belum semuanya sih, bentar ya guys, bentar. Butuh proses, semuanya butuh proses. Harus pelan-pelan banget. Ini tuh dipakein bedak biar apa tahu guys? Coba jawab guys, biar apa? Biar apa? Tahu gak guys? Biarin. biar make upnya itu gak kabur. Itu bener loh, biar gak kabur make upnya, makanya di set pakai bedak. Ya, jadi make up itu si cushionnya itu harus diikat dulu pakai bedak ya, sebagai pengikatnya bedak itu. Betul sekali. Biar artis. Kocak. Oh ya, pasti pada ini ya, pada apa sih namanya, pada bertanya-tanya jam segini kok Ripka nggak live sih, nggak sekolah. Aku udah belajar guys, tapi emang aku belajarnya cepat hari ini, seperti itu. Jadi selesai duluan deh. Emang nggak boleh ya selesai cepet, jangan iri, makanya jangan iri guys. Udah ya, semangat ya yang masih sekolah. Ini guys, ya ampun, bedak aku yang yang apa sih namanya, yang pecah, terus aku padetin gitu, berhasil sih jujur, tapi kayak masih kurang jujur. Coba aku padetin lagi, kali ini aku padetinnya pakai tangan, coba ya. Jadi kayak harus dialesin sama bedak, sama tisu dulu, terus baru dipres. Untung aku udah pulang kan. Berarti tos dulu, kita pulangnya sama jadwalnya, gak kayak yang lain. Jangan iri ya, yang lain jangan iri. Ya kayaknya sepertinya berhasil ya aku padetin. Wow. Oke, habis itu aku pengen pakai bedak padat di muka aku. Yeay, gak ada bedanya ya. Kalian bisa lihat gak bedanya gimana? Bisa lihat gak kalian bedanya gimana?
Kalau offline atau online? Offline lah. Kalau offline tuh kayak langsung bisa bertanya dengan gurunya. Kalau online tuh bisa juga sih. Tapi kayak kalau ada kendala jaringan gimana? Kayak tiba-tiba kayak terhalang gitu loh. Oh my god, ini kayaknya make up base aku yang paling aku suka deh. Suka banget aku. Bentar guys, aku harus ngeliat kaca real dulu. Takutnya kayak di make up sih iya aja kayak gini. Taunya pas di real life aku ternyata cemong. Bentar ya guys. Udah kok, udah aku kembali lagi tuh. Aku tinggal blend, coba ya. Aku blend, liatnya kamera doang. Yeay, sudah jadi deh ya base aku. Tapi coba aku mau lihat lagi ya kaca real life. Yeay, sudah jadi guys, sudah jadi. Sudah jadi, tenang saja. Aku masih berusaha madetin bedak padat aku. Karena masih kayak pecah-pecah gitu woy. Sumpah susah tahu jujur madetinnya. Kayak di sini tuh udah padat nih, udah mulus. Nah, tiba-tiba di area lain tiba-tiba jadi pecah lagi woy. Ya ampun, susah ya. Tuh kan pecah mulu, ya ampun. Kayak aduh, aku rada hopeless deh jadinya. Ini tuh bedak padat aku pecah gara-gara aku tuh gak kesengaja kelempar. Aku mau naruh tapi kayak kelempar. Ya ampun, sungguh teledornya aku. Gak lagi-lagi deh, ini for the first time aku kayak aku mecahin bedak padat kayak gini. Delin juga sering ya. Delin sering. Kan nyesek banget kan, jujur nyesek banget iya. Akhirnya ada yang mengerti juga kan. Akhirnya kayak aku gak mau menyia-nyiakan. Mubazir ya namanya, mubazir. Terus aku mubazir dong. Udah sih aku gini aja ya. Biasanya tuh pakai setting spray kan di akhir, tapi aku enggak dulu deh. Karena aku emang lagi gak punya setting spraynya. Aku udah lama nggak pernah pakai setting spray loh guys.
Di sini mendung. Emang kamu di daerah mana? Wow, ini make up base aku. Hari ini aku suka deh. Kayak rata gitu rasanya. Rata banget. Gila. Tapi kayak gitu deh. Emang biasanya belok gitu. Emang lawan kata rata itu belok ya guys? Bukannya belok itu lawan katanya lurus. Rata. Lawan katanya apa guys kalau rata? Blepotan. Emang iya? Cemong. Berantakan. Rata, berantakan. Ya gitu deh. Kayak aku ngerasanya kadang tuh kayak aku kurang rata gitu. Tapi kayak kali ini aku rata banget, gila. Suka. Kayak kalau amburadul tidak rata, berkelok-kelok. Kalau apa namanya apa sih namanya, aku jadi lupa. Kenapa ya? Gitu deh. Aku udah males ngomong, udah lupa mau ngomong apa. Thanks. Tahu gak sih, Lily itu suka banget sama koleksi lipstick perlipian gitu. Lipstick lah, lip gloss lah, lip balm lah, gak tau, pokoknya yang tentang produk tentang bibir ya guys. Aku jadi kayak kepikiran apa ya, waktu itu juga kayak Lily ngasih aku lip balm guys. Lip balm itu yang bener-beneran aku suka gitu, yang biasanya aku pakai sehari-hari. Terus dia beneran beliin aku lip balm itu. Aku kira kayak dia cuma kayak bercandaan doang biasa, tapi Lily beneran beliin aku lip balm. Dia lip balm itu emang kayak changing color gitu. Ini aku lagi pakai, jadi kayak dia itu melembabkan terus sekaligus memberikan warna, tapi warnanya itu sesuai dengan suhu tubuh kalian gitu loh, kayak changing color gitu. See my lovely. Lagi pakai lip tint too much gak? Bukannya banyak ya? Aku pernah ngeliat kayak ada cowok dikerjain ceweknya, kayak dia disuruh pakai lip gitu, lipstick, terus warnanya match banget sama si cowoknya. Woy, aku kayak oh my god, aku aja belum pernah nemu warna sematch itu di aku gitu. Kok bisa-bisanya dia bisa langsung nemu gitu. Padahal jadi kayak agak kelihatan dia pakai lipstick gitu loh si cowoknya, tapi kayak itu warna asli bibir dia gitu. Kamu bisa dance go gak? Aku udah belajar, tapi aku nggak bikin videonya karena aku nggak tahu waktunya bisa kapan. Terus kayak aku pengennya kameramennya itu kayak yang ada di K-pop ya, bisa jadi kayak gerak sana gerak sini gerak situ gitu. Aku pengennya kayak gitu. Nah yang bisa kayak gitu tuh Lepi tuh jago tahu jadi kameramen, kayak ngikutin gerakan kita gitu, kayak sumpah Lepi kameramen jago banget. Tapi kayaknya
Aku pengen sih bikin tapi nggak tahu kapan. Kayak tapi masih ngetren nggak sih? Aku pengennya video aku kayak FYP soalnya. Gitu deh. Nanti ada Aita Kata loh guys. Siapa yang ntar Aita Kata? Aita Kata, Aita Kata. Siapa yang udah Aita Kata udah ada peng-applyan belum? Kan aku ada di line up Aita Kata. Siapa guys yang Aita Kata ntar? Oh udah verif. Siapa yang verif Aita Kata? Aku. Ya kalau hari ini pajama. Kalau yang pajama siapa guys yang pajama? Makasih ya yang udah ngucapin aku selamat naik inti. Thank you so much. Makasih banyak yang udah ikutin perjalanan aku sampai sini. Thank you. Berarti kalian udah kenal aku dari tahun berapa? 2023. Kocak. Dari pertama nge-live. Kapan ya pertama nge-live itu aku? Kapan ya guys? Terus waktu itu konser pertama kali Powerful kan di Surabaya ya. Waktu itu. Waktu makan nasi padang. Ya ampun, aku udah lama gak makan nasi padang lagi. Waktu di rumah Nala. Itu live-nya cuma sebentar banget loh, jujur. Yang lain tuh pada gak mau nge-live, tapi aku kayak pengen nge-live. Soalnya yang lain tuh pada pengen berenang. Nina, Naila, Amanala pada pengen berenang. Nah aku kayak pengen nge-live, aku kayak gak pengen berenang gitu. Kayak pasti menguras tenaga kalau berenang, walaupun kayak cuma main-main tuh kayak pasti menguras tenaga. Habis itu ya udah deh, kayak yang lain pada berenang, aku kayak kok aku sedih ya, kayak kehidupannya boring banget. Yang lain pada renang, aku malah sendirian nge-live gitu. Ya udah, akhirnya aku nge-live sebentar sambil menyapa-nyapa. Abis itu aku ikutan berenang sama mereka karena ngeliat mereka kayak seru banget, aku iri gitu. Kayak mereka tuh sama kayak agak merasuki aku gitu loh dengan bisikan-bisikan mereka kayak ayo berenang, kayak udah pada nyebur bejus gitu.
terus akhirnya berhasil ya dengan godaan mereka, akhirnya aku berenang juga. Terus yang paling lucu itu Naila guys. Naila berenangnya tuh kayak gak ngapung, kayak ngapung tapi kayak gak ngapung. Gimana ya jelasinnya? Renang gaya kupu-kupu itu susah gak sih? Sumpah aku gak bisa kayak gitu. Itu kayaknya cuma atlet doang guys yang bisa, aku gak bisa kayak gitu. Terus Nina di situ menunjukkan skillnya sebagai duyung, kayak emang jago beneran, jujur. Ini aku ngomong sesuai fakta ya, beneran jago loh dia, asli deh, jago banget. Kayak wow gitu, kayak manusia air gitu yang hidup di air, asli. Kayak dia tuh smooth banget berenangnya. Gila itu. Kalau aku paling suka gaya punggung guys. Soalnya kayak aku gak perlu ngambil nafas, soalnya udah nafas. Tinggal tiduran doang. Aku tuh pertama kali bisa berenang, bisa ngambangnya itu awalnya aku kayak berenang sendiri gitu, karena aku bosen. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi berenang. Aku minta ke mami aku, terus dianterin sama mami aku. Nah di situ aku berenangnya beneran sendiri, gak punya temen asli. Biasanya kan orang berenang mah punya temen, ini mah aku sendiri. Nah terus kayak di kolam renang itu kayak lagi ada les gitu. Nah aku kayak ngikutin dari samping, serasa kayak ambil kursus gratis. Terus kayak aku ikutin kan, kayak si gurunya tuh bilang apa aku ikutin gitu. Terus aku tiba-tiba jadi bisa, kayak aku tiba-tiba jadi bisa ngambang gitu loh. Tadinya tuh aku kayak gak bisa sama sekali ngambang, terus akhirnya aku bisa. Gerak aku nyolong les gratis di kolam renang. Terus kayak kalau gaya punggung itu gerak aku tuh dulu kan nggak bisa berenang, jadi aku tuh harus wajib pakai balon Disney guys. Itu kayak favorit aku banget, aku ingat banget balonnya itu kayak tiger shock. Aku suka banget sumpah sama perlengkapan berenang aku yang itu. Tapi sekarang udah rusak kayaknya. Tidak tahu di mana ya, pokoknya aku suka banget. Aku punya sendiri gitu, kayak balon-balon di sini. Nah terus aku tuh kayak gerak aku pakai itu, jadi kan aku ngambang dengan mudah kan. Ya aku berani dong jadinya ke kolam yang dalam berapa meter ya, 1,5 kali, bukan 1,5 masih pendek ya guys, kayaknya 2 meteran gitu. Aku berenang di situ dan tinggi aku tuh waktu itu kayaknya masih kayak 130-an deh, 130-an atau masih 100 ya, pokoknya itu kayak aku masih TK deh. Kalau aku masih TK berarti 100 cm ya, kayak gitu deh. Aku tuh suka banget kayak santai di kolam yang dalam, soalnya kolam yang dalam itu yang sepi. Ini kan ini kolam nih, dari yang paling pendek terus ke dalam gitu, lurus gitu. Nah ramenya tuh di kolam yang pendek ini sama yang kolam yang sedang di bagian tengah. Nah kolam yang dalam itu kayak penghuninya yang berenang itu kayak sepi gitu. Ya udah, aku kayak di sana tiduran, ngambang sambil tidur gitu. Itu aku suka banget kayak gitu. Terus abis itu aku kayak pernah biasain gitu, kayak tenang di dalam air, kayak ngerasain
tanpa pakai balon kalau tidur tuh gimana sih gitu. Kalau tidur doang tanpa pakai balon gimana. Taunya aku bisa ternyata tanpa pakai balon berenang itu. Akhirnya aku bisa deh gaya punggung guys. Kuncinya adalah tenang dan menganggap air sebagai tempat tidur, sumpah. Pulang-pulang belang nggak? Jujur aku gak ngerti ya belang itu gerak apa gerak kaporit ya ngaruh. Jujur aku gak terlalu begitu ngerti. Soalnya renangnya itu ada ininya, ada atapnya, jadi gak kena matahari langsung. Tapi aku kayak walaupun gitu aku tetap bisa belang. Kayaknya kaporit ya, kaporit ngaruh, gak ngerti juga. Coba aku mau nanya deh ke Google ya ntar. Terus aku juga suka banget sama kolam renang yang anget guys. Jadi di kolam renang itu tuh ada yang panjang, persegi panjang. Itu tuh yang dari pendek terus turun jadi dalam. Sama ada yang kolam renang yang bulat guys. Yang kolam renang bulat itu kayak rasanya tuh kayak di onsen gitu guys. Yang bulat itu ya sambil bisa duduk aja, sumpah. Bisa sambil duduk, abis itu kayak pendek juga, jadi anak kecil juga biasanya pada mainnya tuh di kolam air yang anget. Nah aku suka juga di kolam air yang anget tuh kayak terus dari kolam air yang bulat itu tuh langsung nyambung gitu ke bawahnya ke kolam persegi panjang. Tapi dari kolam yang bulat itu ada air mancur gitu. Jadi kalau ngerasa kedinginan di kolam persegi panjang, jadi kayak bisa nyusul dulu ke kolam yang bulat, terus kayak terguyur oleh hangatnya dari kolam yang bulat. Gitu guys. Aku suka banget guys. Pernah renang di laut gak? Pernah. Aku gak ngerti sih itu dianggap renang apa enggak. Soalnya aku waktu itu mainnya kayak cuma di pinggir pantai doang sih. Kayak gak sampai berenang banget gitu, enggak sih. Soalnya takut terbawa arus. Soalnya waktu itu kan pernah kan, waktu di Bali, aku ingat banget di pantai Jimbaran. Aku tuh lagi pengen makan waktu itu. Aku udah kayak nunggu makanannya dari restoran sambil main di pantai. Karena makanannya lama, aku main di pantainya juga rada lama kan. Habis itu aku kayak sok-sokan gitu. Kayak sok-sokan gitu, memberanikan diri, kayak challenge diri sendiri. Kayak coba deh kalau maju di depan sini bakal kena air gak ya, kayak challenge gitu. Terus makin maju, tiba-tiba ada ombak dateng yang besar banget. Abis itu kayak aku terbawa arus guys. Itu aku kayak hampir kayak aku gak ngerti itu. Aku kayak ini kayaknya terakhir aku hidup gitu. Di dalam hati aku kayak gitu guys, pas terbawa ombak gitu. Panik banget, gak lagi deh. Aku kayak maju terus ke depan, sumpah. Tapi gara-gara cici aku ngeliat juga aku lagi main kan. Nah cici aku akhirnya narik aku, akhirnya aku selamat.
Jadi aku masih bisa hidup sampai detik ini. Makasih ya. Kayak itu sampai akhirnya tuh udah sampai segini guys. Terus aku gak bawa baju ganti karena niatnya kayak cuma makan doang di pantai Jimbaran itu. Tanpa disangka aku terbawa arus ombak. Itu kamu umur berapa? Waktu kelas berapa ya guys? Kelas, lupa lagi kelas berapa. Kelas 3, kelas 4, ya sekitaran segitulah. Kalau kelas 3, kelas 4 berarti kelas berapa guys? Kalau kelas 3, kelas 4 berarti umur berapa? Ya ampun. Ya sekitar umur 11 sampai 12 tahun ya gitu. Ya ampun, itu kayak cerita aku yang paling drama selama aku hidup di 16 tahun ini. Ya, kayaknya cerita aku yang paling drama deh. Cerita hidup dan mati ya. Sumpah itu sumpah gila, itu traumatis banget sih. Tapi aku kayak gitu, aku tetap aja sih berani-berani aja ke pantai. Tapi ya kadang keinget juga gitu, aduh kalau aku maju-maju lagi ntar terseret ombak lagi gak ya kayak dulu. Dulu kan masih kecil ya, jadi kayak wajar gitu. Kan sekarang udah dewasa, jauh lebih tinggi, kayaknya bisa lah ya ngehandle-nya. Aku bisa survive dengan skill berenang aku, bisa lah. Pengalaman adalah guru terbaik kayaknya. Sekarang masih takut air kah? Kata siapa aku bilang aku takut air? Emang aku ada ya ceritanya aku takut air? Kalau berenang jago pakai gaya apa? Aku kalau berenang aku paling menguasai gaya katak sama gaya punggung. Itu doang sih. Freestyle, kalau freestyle tanya deh ke Nina, dia yang paling jago. Dia tuh bisa backflip aja sama Kimi, gak ngerti. Aku pengen juga sumpah. Aku waktu itu belajar kan, aku udah apa sih namanya, udah berguru sama Kimi dan Nina, tapi masih kayak masih level 1, belum level bisanya gitu. Ya ampun, level-levelan ya. Namanya backflip atau apa ya, pokoknya lompat dari atas terus muter ke kolam renang, itu namanya apa? Backflip kah? Bagaimana? Ya gitulah, gaya terjungkal. Ke depan guys muternya, berarti front flip. Bikin nama sendiri gak ini?
Dengar musik. Maunya emang dengar musik apa? Mam, es krim enak nih, panas-panas. Jujur iya sih. Kalian es krim paling suka warna apa? Rasa apa? Rasa vanilla udah paling mantep. Dulu aku sukanya ini sih. Sukanya coklat sih. Coklat vanilla. Aku dulu bahkan es krim rasa strawberry aja aku gak suka, guys. Tapi sekarang suka kok. Aku udah mencoba kok. Ternyata enak gitu, nggak apa namanya, kayak gitu deh, nggak seburuk yang aku pikirkan. Kalau matcha, itu matcha apa green tea sih? Soalnya itu rasanya kayak sumpah aku nggak bisa membedakan antara matcha dan green tea. Katanya beda. Rasa durian, es krim rasa durian aku suka banget, apalagi kayak dibikin kayak pancake gitu loh, pancake durian ice cream gitu, tau gak guys? Itu aku juga suka banget guys, sumpah mantep banget. Dulu aku juga waktu itu tuh lagi kayak viral-viralnya es krim Singapura, tahu gak sih? Jadi es krim Singapura itu kayak roti tapi pakai es krim, kayak jadi sandwich es krim gitu. Aku suka banget, kayak setiap minggu aku selalu beli itu. Iya, aku suka banget. Dulu tuh ada jualan gitu di Bandung, di mall. Tapi sekarang nggak tahu, kayaknya udah gak ada deh. Udah lama banget. Iya, kayaknya udah lama banget gak ada. Itu kayak makanan khasnya Singapura kan. Khas Bekasi. Bentar guys, aku mau ambil. Putar lagu apa nih guys? Roti goreng juga aku pernah coba guys. Aku dulu kayak bingung banget kok ada roti digoreng gitu. Taunya ada, tahu. Oh, cobainnya waktu itu kayak apa ya? Oh, baru taunya pas aku waktu itu ke Malai. Jadi di Malai waktu itu aku di dekat tempat tinggal aku kan, aku pernah ceritakan banyak orang yang jualan. Terus ada yang jualan yaitu roti goreng Terus pas aku coba beneran sih, beneran bukan roti goreng, es krim goreng, ya ampun. Nih, yang tadi Kekeh bilang es krim Singapura itu merek. Ya guys, ya ampun, kalian itu jangan menjatuhkan aku ya, tolong. Es krim Singapura bukanlah merek es krim. Frasa ini mengacu pada es krim yang berasal atau populer di Singapura. Seperti itu ya. Aku udah menemukan
fakta yang sangat aktual ya lewat Google, jadi jangan dibangkang lagi ya, seperti belalang yang membangkang. Es krim cabe, emangnya ada ya guys es krim cabe? Aku belum pernah coba sih es krim cabe. Putar ASMR hujan. Ntar aku ngantuk dong kalau gitu. Ada tipe es krim apa lagi sih guys? Es krim rujak, emangnya ada ya es krim rujak? Aku mau cari deh. Rujak es krim beneran ada dong, aku belum pernah sih coba. Emang ada di mana ya? Ih, kayaknya enak sih kelihatannya. Nyam 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 nyam. Kayaknya yang rasa strawberry sama vanilla kayaknya enak ya pakai rujak. Ini kayak kalau rasa cokomin. Aku jujur aku gak terlalu suka guys rasa cokomin, soalnya kayak rasanya tuh pedes gitu loh. Es krim jengkol. Guys, aku pernah tahu nemuin es krim namanya apa ya waktu itu. Makanan khas Ramadan tuh namanya apa ya guys? Guys, makanan khas Ramadan apa ya namanya? Bukan. Kayaknya antara es krim rendang deh. Ada tahu yang jual. Sumpah, ada yang jual tahu. Bukan es krim opor. Iya, bener banget es krim opor. Bener. Es krim opor tahu. Aku ada pokoknya waktu aku ke Bandung kan, aku ke toko es krim. Sekalian aku pengen foto-foto di sana kan. Udah aku pernah upload juga tuh waktu tahun lalu. Nah, di situ tuh ada menu es krim opor tahu. Sumpah, ada es krim opor. Terus kayak aku ketawa-ketawa terus sampai nanya ke masnya, "Mas, emang ada ini?" Emang ada yang beneran beli es krim opor? Aku sampai nanya. Terus si masih ketawa doang mas yang jualannya. Terus aku bilang juga kan kayak entar es krim rendang dong mas gitu. Sumpah ada seriusan es krim opor. Aku lihat dengan mata aku sendiri. Aku sampai bingung kan. Makanya aku nanya ke masnya, emang ada yang beli gitu. Es krim opor. Kayaknya rasanya gurih ya.
Cireng rasa es krim kayaknya enak deh guys. Aku pengen deh nyobain kalau ada yang jualan es krim. Apa sih cireng rasa es krim? Aku pengen nyobain. Cireng. Coba cireng rasa vanilla ada gak? Kayaknya ada ya. Kayaknya bisa deh. Menurut aku bisa ya. Cireng rasa vanilla itu bisa. Kayaknya itu kombinasi. Sumpah guys, jangan curi ide aku guys. Ini bisnis aku buat entar. Jangan curi ide aku gak mau lagi deh berbagi ide lagi sama kalian. Ini buat bisnis aku ke depannya. Aku pengen yang unik-unik biar kayak viral. Bakso isi matcha, bukannya ada ya yang bakso matcha gitu? Udah gak sih? Udah ada. Coba es teh. Es krim sambal pete, iya emang ada ya? Sumpah, itu ada di dunia ini. Seriusan, emang beneran ada di dunia ini. Es krim plus nasi, aku sukanya es krim plus kentang deh. Ada gak yang pernah nyobain es krim terus dicolek sama kentang? Aku suka sih. Sumpah, itu kayak, itu enak boy. Itu kombinasi yang sangat enak tau. Jujur, kayaknya semua orang di Indonesia, hampir semuanya 99% pernah nyobain eksperimen kayak gitu. Percaya deh sama aku. Masih nyambung kalau itu kan, masih nyambung kan. Sumpah ini aku ide cermelang sih. Ini kayaknya enak sih. Cireng rasa vanilla. Gak apa-apa deh guys, ambil aja idenya. Soalnya aku belum mahir dalam memasak. Jadi coba kalian kembangkan dulu ide aku ini. Aku sumbangin ya. Aku udah berbaik hati ya guys. Aku menyumbangkan ide. Tolong buatkan cireng isi vanilla, rasanya gimana? Enak gak sih? Harusnya kayak manis campur gurih. Cireng isi matcha. Coba deh. Nggak tahu ya kalau itu. Cireng rasa keju, kalau itu mah ada. Emang udah ada cireng rasa keju. Aku paling suka cireng tuh rasa keju tau guys, jujur, daripada rasa daging-dagingan. Tapi emak-emak pasti milihnya rasanya daging ya guys, karena gak mau rugi. Yaudah guys, makasih ya guys untuk live kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kali ya. Mana nih podiumnya? Kok gak muncul ya? Kok gak muncul ini podiumnya di aku? Bentar ya guys. Oke. Udah muncul. Yang nomor 10 ada Kak Tir. Thank you Kak Tir. 9 ada Kak Aska. Ke-8 ada Bimo Yoga. 7 ada Anas Nasihin. 6 ada Ripkos. 5 ada Kak Dana. Ke-4 ada Kak Ga. Ketiga ada Kakak Only Virgie. Kedua ada Kak Nata. Yang pertama ada Ichi Fashion. Thank you so much semuanya untuk hari ini. Makasih ya yang udah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk menonton live Ripka. Sampai jumpa di kemudian live lagi ya. Makasih semuanya, thank you so much ya yang udah menemani kegabutan aku
Thank you. Let's go cari es krim. Let's go guys. Bye bye. Thank you so much guys.